warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita ya, pendidikan kenegaraan. Tadi sebelumnya ada kenalan juga gitu. Saya dari PKNH, lulusannya hukum. Jadi di PKNH itu ada lulusan PKN, lulusan hukum, ya atau gabungan, ada yang hukum kemudian S3-nya PKN. Kalau saya kebetulan belum S3, yang muka-muka bisa usul. Ya. Karena saya itu masih sering dikira mahasiswa. Jadi saya itu awal terima SK, padahal udah pakai biru-biru gini ya Allah. Dikira mahasiswa masih ya. So, ya TU atau kemana lah, bahkan kemarin ke teknik itu juga dikira mahasiswa. Ya betul. Sama gini ya. Prinsipnya tuh saya ingin bantu teman-teman, ya kami yang di PKN. Saya nggak mau ngel-ngel kayak apa, menyulitkan gitu. Saya pengennya teman-teman soal dapat A gitu ya. Ya minimal B lah. Jadi cukup kelas yang B, nilai A. Dan sama saya santai aja ya. Yang penting kita tetap menjaga norma. Kita ada norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, norma hukum. Dan sebetulnya saya akan lebih banyak ngajari di norma hukumnya, ya karena saya lulusan hukum, saya lebih yang lebih concern betulnya di situ. Dan saya mohon maaf sekali tadi terlambat dan mohon maaf sekali juga saya ini sebetulnya sampai NS, apa namanya, masih laksa. Jadi saya itu masih laksa dan kok ya kebetulan gitu loh. Mulai besok Kamis itu laksa itu full gini, Zoom online. Jadi saya jadi mahasiswa lagi. Dan itu 1 bulan teman-teman. Saya harus full di depan laptop seharian. Jadi benar-benar pagi sampai sore, bahkan mungkin malam, bahkan mungkin Sabtu gitu. Jadi mohon maaf kalau kuliah itu online atau bahkan ternyata jam kosong, tapi tetap saya usahakan tuh kuliah di ketemuan gini. Karena saya tanya fakultas lain itu, saya bilang gini, kita kuliah online ya, karena saya merasa, oh dia begini, lu pada senang online kan, enggak Pak, boleh ketemuan gitu, enggak tahu di sini senang online atau ketemuan gitu. Ketemu, 50-50. Ya, tapi mohon maaf ya, kita sebulan online dulu. Dan mohon maaf sekali kalau ternyata jam kosong gitu. Jadi kalau nanti ternyata dalam satu pertemuan saya agak lulus gitu ya, ya demi ngejar waktu aja sih. Dan saya juga sudah izin matur sama Pak Kanjun, jadi kepala jurusan kami itu Prof. Sunarso, Pak Sekjen itu Pak Dr. Suyanto, kemudian lainnya dosen itu ada Bu Puji, Bu Wifa, Bu Chandra, Pak Iqbal, itu dosen BLB. Silakan kalau mau main tuh, apa mau kita terbuka. Itu perkenalan dulu ya. Yang penting itu jaga norma dan ya tolong. Nggak tahu memang kalau FIP itu nanti ya, maaf ya saya bukan kerja ya, kampung kita memang ya. Kalau yang lain itu saya ajak ke toko suatu kawak gitu. Dan saya nyantai aja, ya tetap panggil Pak. Sebetulnya saya dipanggil Pak atau Kak itu nggak masalah. Dan saya itu takutnya nanti kalau pada manggil Kak atau Mas, terus manggil dosen lain, manggil Kak juga itu nggak sopan. Jadi panggil Pak aja ya, event masih muda, ya. Sama yang online ini ya tetap on camera ya, tapi ini tertib loh, ini pada on cam. Lainnya tuh saya suruh on cam itu saya lihatin, nah yuk on cam lagi, nanti off lagi gitu. Nah saya share screen, nah ini udah pada dapat ya, tadi kayaknya saya udah nge-share di grup ya. Udah, atau ada yang belum? Sorry, ada yang belum masuk WA grup? Atau ada yang belum dapat ini? Oh, ya sebetulnya ini juga bisa di-download di, kalau kalian cari staff new UNY Muhammad Karim Amrullah. Ya, Muhammad sebelumnya saya disabilitas ya, apa namanya, mohon permaklumannya. Nah, pertama tuh kita akan belajar tentang pengenalan PKN. Jadi di
Tiga, kalau kan remote yang jadi kita belajar pengantar PKN dulu lah biar pada kenal gitu. PKN itu apa gitu. Ya PKN pendidikan kewarganegaraan. Banyak istilahnya civic education, citizenship education. Tapi kita tuh pakainya kalau nggak civics ya civic education. Kalau nama jurusan tuh kita pakainya civics and law education. Tapi biasanya kita pakai ya kalau civics ya civic education. Bukan civic turbo mobil. Education ini istilah di berbagai negara ya biar pada ngerti aja. Ini kemudian pendapat ahli dari Sumedjasro PKN pendidikan cakupannya luas pendidikan demokrasi HAM Zamroni Sujiarto dan Marvin Panjaitan. Jadi intinya gini sebetulnya teman-teman. Teman-teman belajar PKN itu agar kita ya, nggak cuma teman-teman tapi saya juga jadi warga negara yang baik. Ya saya dosen, ya teman-teman, mahasiswa, dan insya Allah teman-teman itu sukses semua ya ke depan ya. Tadi di provinsi provinsi siapapun itu kita ya sedianya jadi warga negara yang baik. Nah kemudian pertanyaan itu kan warga negara yang baik itu kayak apa kan gitu. Ya nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat dari pengertian para ahli, kita tuh harus ngerti ya kita hidup di zaman demokrasi, negara kita pun juga menerapkan demokrasi. Kita harus menjunjung tinggi asasi manusia. Apalagi setelah reformasi 98 itu kan tuntutan reformasi amandemen UUD yang kemudian kita kenal UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah ini yang mungkin belum orang tidak banyak ngerti, bahkan lulusan hukum pun banyak kadang ada yang salah. Jadi kalau kita menyebut undang-undang asli itu UUD 1945. Tapi kalau setelah amandemen 1 sampai 4 yang sekarang berlaku ini kita menyebutnya lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang disingkat UUD dari 45. Tapi jangan UUD 45. Karena pada saat UUD 45 itu artinya yang asli, yang dulu, yang pas pertama kali merdeka dan sempat diterapkan zaman Soekarno masa demokrasi terpenting gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat undang-undang apalagi kita kasih ya, itu kan dimuat pasal asasi manusia bahkan khusus ya di pasal 28 pasal UG gitu ya. Sorry pasal UG kalau saya nggak salah ingat. Mencakup asasi manusia. Dulu itu kalau kita lihat undang-undang saat pertama kali dibuat itu kan ya hanya maksudnya bukannya meremehkan ya, tapi itu waktu itu sekedar ya untuk syarat negara merdeka. Karena kita kan menerapkan negara hukum. Kenapa negara hukum Reichsstaat namanya? Karena kita bukan negara berdasarkan kepemimpinan yang sewenang-wenang. Kita berdasarkan hukum. Ada dasarnya jelas, ada konstitusi tertulis namanya Undang-Undang Dasar. Menjamin kita penyelenggaraan pemerintahan biar enggak sewenang-wenang begitu. Nanti ada lembaga negara dan sebagainya. Ketika undang-undang dasar itu pertama kali dibuat, itu kan suasana batin ya. Kalau teman-teman baca di berbagai, kebetulan ini tesis saya jadi ya, saya ya masih ingat lah, ya masuk tesis di Paragon. Suasana batin waktu itu kan ada penjelasan segala macam itu kan para founding fathers itu kan tidak senang dengan yang berbau individualisme. Jadi benar-benar rasa kolektivisme kebersamaan kesatuan itu dibangun, dihayati dan itu ditumpahkan lewat undang-undang ya, yaitu UUD asli 45. Bahkan ketika sidang BPUPK itu kan pertama dasar negara, kemudian sidang kedua itu membahas UUD itu kan Bung Hatta itu kan sempat berpendapat tentang asasi manusia demokrasi itu kita masukkan biar tidak terjadi penyerangan pemerintahan. Tapi waktu itu memang Soekarno, Yamrin, Supomo sebagainya itu wah itu dua gurus itu zaman ya kayak alergi mereka nggak salah karena mereka hidup di zaman di mana penjajahan itu benar-benar menyengsarakan gitu dan berbagai kebebasan apa sebagainya liberal yang sebetulnya itu
apa ya? Ya maaf ya semu. Padahal seharusnya kebebasan itu kan juga mengangkat tanggung jawab. Dan kita harus menghormati norma-norma yang ada. Nanti ya akan saya jelaskan. Ya dulu saya sempat misalnya di Thailand untuk International Conference tentang Asian Forum of Human Rights ya. Saya topik disabilitas tapi kemudian ada topik LGBT. Nanti akan saya jelaskan. Nah, gimana sih kita jadi warga negara yang baik? Mencerminkan sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita mencerminkan sebagai warga negara Indonesia itu ya kita harus paham dan implementasikan ya Pancasila ideologi kita, UUD, NRI 1945, BNP 333, lagu kebangsaan sebagai alat pemersatu dan lain sebagainya. Intinya itu. Kita langsung slide-nya ya. Ini saya sebetulnya nggak pengen terlalu lama ya, kita cepat aja. Kemudian pengertian PK ini, definisinya tentang civic education, ya intinya seperti itu ya. Jadi harapannya terbangun masyarakat madani, demokratis begitu. Nah sebetulnya ini juga pemahaman betapa pentingnya pendidikan dan teman-teman bersyukur sekali bisa kuliah di UNY. Ya mungkin mohon maaf tadi saya ke fakultas lain itu ya, oke pengennya tetangga sebelah nyasarnya ke sini. Enggak nyasar. Kalian benar di sini ya. Apa namanya? Pendidikan itu sangat penting. Ya kan, ya masa apa ya? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kita jadi garda terdepan di bidang pendidikan. Apalagi pendidikan formal dari SD, SMP, SMA itu kan karakter orang itu kan terbentuk. Kalau sudah mahasiswa itu sudah terbentuk, insya Allah ya sudah settle gitu ya. Ibarat pohon itu kalau daerah pohon bengkok, yang mau dirukuk kalau begitu pohon itu sudah lanjut besar, dilurusin malah patah. Nah makanya itu teman-teman ini garda terdepan. Karena ya maaf kalau saya cerita ya, saya itu dulu di SD itu pernah jadi korban bullying karena saya disabilitas. Itu sempat depres betul ya. Jadi aslinya saya yang yang nakal terus segala macam. Supaya anak kecil itu susah diatur itu. Sampai akhirnya jadi pendiam banget, pendiam di kelas nangis apa macam-macam. Tapi alhamdulillah ya namanya anak-anak ya ada sebagian aja yang nakal, tapi kebanyakan teman-teman dan terutama guru itu mendukung support dan berusaha membangun mental saya yang tadinya drop. Alhamdulillah bisa kuliah. Meskipun kuliahnya enggak sempat ya, SMP itu saya baru benar-benar agak kuliah. Alhamdulillah kemudian SMA saya kebetulan satu Minota kampus itu support semua guru siswa itu dan alhamdulillah mental terbentuk dan kadang itu ya satu ujian itu membuat kita lebih kuat kan. Nah saya diharapkan itu teman-teman kan BK kan itu ya. Nah itu ketika ada teman yang mungkin di bullying di perundungan atau mungkin ada teman yang mungkin ada sesuatu yang lain, bagaimana kita jangan menjauh, dirangkul. Kalau kita menjauh itu kan kita tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Kita sama-sama manusia gitu. Maksud kita apalagi musuh jangan sampai gitu. Oke lanjut. Ini tujuan PKN. Nah ya ini jelas ya. Tujuan belajar PKN ya tujuan subjektifnya biar dapat nilai A dari Pak Kahim kan gitu. Tapi kalau tujuan objektifnya ya inilah tujuan umum, ini pendahuluan dasar bela negara yang jadi teman-teman belajar PKN bukan hanya kuliah, tapi di dalam rangka bela negara biar teman-teman paham. Serta tahu teman-teman nanti jadi guru PNS, ya kan pasti ada materi Pancasila, KWN ya. Ini ya biar dapat ini gripnya gitu, biar dapat common sense-nya gitu. So, kalau belajar untuk tes PNS itu lebih lancar lah gitu. Jadi dulu pusing belajar PNS itu, yang dila kok ya lulus gitu. Karena yaitu materi lama sudah tidak dibuka itu kan lupa ya namanya manusia lupa. Tujuan khusus tujuan khusus itu yang intinya tuh praktikal in daily life gitu ya kalau tujuan umum itu ya tidak dipilihkan khususnya tuh ya in practice gitu ya. Nah ini di Undang-Undang Nasional mohon maaf saya skip aja ya, saya tahu ini pada ngantuk ini kurikulum dikti wajib agama kewarganegaraan bahasa Indonesia. Objek formal materi objek formal material segala berkaitan dengan warga negara, sikap, perilaku.
kemudian informalnya segi hubungan warga negara dengan negara selain warga negara selalu. Jadi gini, kalau materi itu bagaimana kita memahami PKN-nya intinya gitu kan. Kalau formalnya itu mempraktekkan, jadi terus in practice-nya itu dengan warga negara atau dengan pemerintah misalnya, atau gimana cara bela negara. Kalau teman-teman pernah kendali biar ngerti juga ya. Hukum itu kan ada hukum formal, ada hukum material. Pernah juga. Jadi biar ngerti. Kan lagi kasus rame yang polisi atau apa, cemaran nama baik. Kalau hukum formal itu kalau hukum material itu dia materinya. Misalnya kita contoh ambil hukum pidana. Pidana itu kan banyak ya, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, korupsi tidak pidana khusus, penyalahgunaan narkotika tidak pidana khusus. Nah itu materialnya. Apa sih yang tergolong korupsi? Apa tergolong pembunuhan? Karena dulu misalnya saya kerja di perusahaan kontraktor kota, dulu saya lawyer. Iya benar. Nggak punya kan, tapi kalau boleh bagus. Saya kan dulu corporate legal officer di Pama Persada Nusantara itu, grupnya Astra itu. Ya saya harus bisa membedakan, misalnya ketika ada case, bukan case parah ya, tapi mungkin contohnya ada case di sana atau ada kasus itu, biasanya misalkan apakah itu satu orang menyebabkan kematian atau memang itu kecelakaan pertambangan misalnya, itu kan satu yang beda misalnya. Itu kita menganalisis, oh ini misalkan gampangnya ini meja warna merah itu apa sih? Ya warnanya yang RGB-nya segini atau apa? Oh ini mobil kenapa? Karena banyak apa sebagainya. Ketika kita bicara hukum formal itu bagaimana cara menegakkannya? Misalnya, oh ini pencurian sudah berarti hukumannya apa? Prosesnya seperti apa? Keadilannya seperti apa? Itu bedanya materi dengan formal gitu ya. Jadi teman-teman tuh bisa dapat gripnya lah ketika lihat apa materi formal itu artinya apa, intinya itu. Ini kemudian ruang lingkup PKN ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara, identitas nasional, nanti akan saya jelaskan itu. Kewajiban warga negara, demokrasi dan pendidikan demokrasi, negara hukum dan HAM, kawasan Nusantara, sama ketahanan nasional. Nah, sebetulnya misalkan identitas nasional ya. Kita itu kan sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Apapun misalkan keturunan apa, pokoknya kita itu Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan bangsa lain? Karena kalau kita bicara tentang bangsa, kalau Belanda itu katanya nasi, saya bacanya apa nasi atau ya English nation. Bangsa itu kan mencerminkan suku-suku yang di situ rasnya apa, kebudayaannya apa. Nah, sama seperti di Indonesia. Ketika Soekarno atau para pondok pas BPUPKI pertama itu membahas apa sih dasar negara, mereka itu kan menggali nilai-nilai yang hidup selama ini di masyarakat Indonesia itu seperti apa. Ya pokoknya yang di satu wilayah itu ya cinta-cinta adalah Pancasila. Nah makanya akan sangat lucu kalau kita sebagai warga negara nggak ngerti Pancasila dan tidak bisa menerapkan Pancasila, karena yaitu kita harus menunjukkan identitas nasional kita dimanapun itu. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah berprofesi ya, kemudian visinya ini mengembangkan kepribadian selaku warga negara berperan aktif menegakkan demokrasi madani, terus misinya nilai dasar mencegah bangsa. Ya, ini teman-teman bisa baca ya tujuannya rasional. Intinya bagaimana sih teman-teman mengimplementasikan. Nah, yang ingin saya sampaikan ini penting ya, tadi saya sampaikan itu. Ketika SD, SMP, SMA, teman-teman tuh apalagi SD ya, SD itu cuma ya udahlah itu mata pelajaran, teman-teman belajar selesai tahu. Tapi ketika mahasiswa kalian nggak cuma tahu, tapi bagaimana itu building capacity, building citizenship, building demokrasi. Bagaimana teman-teman itu berperan aktif turut serta dalam membangun bangsa. Jangan sampai misalnya ada kasus perundungan, amit-amit ya teman-teman, bangsa kasus perundungan atau bahkan mungkin di tempat di lingkungan mana lah gitu, di lingkungan teman-teman ada kejadian gitu, bukannya pengaruh malah ikut-ikut malah
iya ya itu aku itu itu kan nggak mencerminkan warga negara yang baik kan gitu ya, dan jangan sampai teman-teman seperti itu, apalagi mohon maaf sekali ikut berkelahi apa tawuran kayak gitu, jangan sampai ya, apalagi di guru BK gitu. Guru BK itu kan mencontohkan ya apa, mencontohkan BK itu mungkin kalau bayangan saya tuh apa ya, kalau menteri itu ada menteri sama menteri koordinator, BK itu kan ya cerminan guru kan, jadi BK itu benar-benar apa ya, terdepan lah cerminan guru lah. Itu kalau ada guru BK yang aneh itu kan lebih gimana sekolahnya atau gimana orangnya. Nah, itu tadi building citizenship, building demokrasi, karena teman-teman itu berperan aktif sebagai warga negara ya. Ya ini kalau katanya itu contoh di Indonesia itu kita masih di level yang rendah ya, minimum citizenship, tapi ya apa namanya, kalau khusus di perguruan tinggi itu beda pendekatannya, teman-teman harus paham. Jadi ya sasaran kerangka, sasaran pembelajaran nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ini dasar hukum. Ya. Nah ini dia identitas nasional tadi yang saya sampaikan, nation. Kita ini berbagai suku, budaya, dan perlu dipahami ya apa namanya. Ini kan mencerminkan budaya kita sebagai sebuah bangsa yang membedakan kita dengan yang lainnya. Kita ada tadi 4 norma itu ya, norma agama, norma kesusilaan salah satu, dan norma hukum. Yaitu tadi saya itu sempat pas di Thailand, saya itu kan topiknya table discussion tentang disability, gitu, saya disabilitas. Tapi ya suatu hari ada forum umum, jadi kita semua harus bahas topik. Jadi ada, saya itu lupa ya, jadi disability, human trafficking, satunya itu apa, kekerasan seksual, sexual violence, satunya dari disability. Saya itu nggak mau debat sebenarnya, tapi ya namanya saya itu sebetulnya menghindari debat ya, nggak pengen, tapi ya karena dipaksa terus diajak beliau ya gas lah kan gitu. Saya bilang gitu, ya maaf, in our society we cannot accept this, kita nggak bisa menerima penyimpangan itu. But if you say apa namanya pengumpulan dan sebagainya, oke, di hukum positif kita itu memang kita nggak boleh terus tiba-tiba karena hukum sendiri gitu kan, nggak boleh kan, bahwa misalkan ada orang pencuri langsung mati gitu kan, nggak boleh itu. Ada proses hukumnya gitu. Bahkan diusahakan ketika ada kasus pidana itu kan restoratif justice ya, kalau teman-teman pernah dengar. Jadi sebisa mungkin itu jangan masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan itu kan guyonannya hilang ayam jadi hilang sapi kan gitu. Karena ya pengadilan kita itu kan ya masih harus banyak berbenah. Saya bilang kita nggak bisa terima. Kemudian saya sampaikan itu, kita ada norma agama, norma kesukaan sopan santun, norma hukum juga. Kita nggak bisa. Oh masih kaya itu. Mau anak dong. Nah, saya bilang, maaf nih, itu ada jalan. Ya toh, kutub utara, kutub selatan berpasang-pasangan. Ya toh. Lah situ juga ada itu kan, karena ada ibu, ada bapak, ibu cewek, bapak cowok. Akhirnya diam dari kami gini lah, saya buru-buru pergi gitu. Bosan juga. Tapi ya itu, saya bukannya kok merasa paling benar, tapi ya inilah contoh kita merefleksikan Pancasila, menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi jangan sampai itu kita terbawa arus atau jadi tersesat gitu, jangan ya. Ya makanya teman-teman tuh juga garda loh, karena sekarang itu kan pendidikan itu kan berkembang, apalagi dengan Merdeka Belajar. Soalnya guru-guru itu gak ada yang sekolah sampai luar negeri. Ustadz saya itu guru bahasa Inggris di NTB itu apa S2 itu sampai di Australia, kalau nggak salah sampai S3 gitu. Insya Allah teman-teman bisa juga lah ya, apa namanya, dengan profesinya masing-masing. Mungkin nggak harus jadi guru BK, tapi profesi apapun bisa kuliah itu tetap membawa jati diri sebagai Indonesia gitu. Jadi untuk menaruh pakai yang kemarin itu yang belum lama, yang lulusannya begitu apa, Veronica Kumanpan biasanya mention namanya, pembahasan namanya itu ya. Dia dapat besok PDP dari Indonesia Government malah
membela Papua dengan cara yang salah, maksudnya membela Papua merdeka itu kan nggak benar. Dia nggak memahami konteks sejarah, konteks sosial, antropologi gitu Pak. Kita semuanya Indonesia, Sabang Merauke kita semua Indonesia. Gitu. Ngantuk? Mau tanya? Atau mau tidur? Oh, iya silakan. Apa? Kamar mandi. Oh iya iya. Tapi kalau mau tanya, makanya kok ngantuk mau tanya. Jangan langsung pulang ya. Kemudian ini dari para ahli ya, bangsa itu aspek historis, aspek solidaritas, apa namanya, ya namanya rasa kesatuan itu tadi ya. Makanya pentingnya integrasi nasional itu konsep bangsa itu sesuai antropologis, kemudian dalam arti politis inilah negara. Jadi negara itu kan ya rakyat, ya pemerintah, ya wilayah, ditambah dengan pengakuan kan gitu. Karena kalau bicara negara banyak sekali. Kalau teman-teman pernah dengar Sealand yang cuma kayak bukan pelabuhan tapi apalah itu waktu negara Rhodesia atau apapun negara itu banyak negara, bahkan Siprus kayak di Turki itu yang apa cuma Turki, yang lain tidak ada. Jadi itu negara rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah, dan ada pengakuan, ditambah dengan pengakuan. Nah, terkait bangsa dengan negara, mungkin satu wilayah, satu hal tertentu dia menetap satu wilayah disebut bangsa, tapi pun tergantung juga. Ada kita dengar bangsa Asia karena di luar, kemudian bangsa Indonesia karena negara, kan secara politis sebetulnya. Karena itu tadi aspek historis dengan kerajaan-kerajaan masa lampau, apa wilayahnya sampai mana penjajah Belanda sampai Papua itu kan ada asas hukum internasional ya bahwa yaitu wilayah bekas penjajah itu ya wilayah negara itu. Jadi memang Papua pun seperti kita semua bagian dari kita bagian dari Indonesia. Ya kemudian kalau pengakuan itu hubungan diplomatik itu di internasional. Dan kita patut bersyukur ya, kita itu kan satu bangsa, satu negara, satu bahasa, satu ideologis, pokoknya satu lah. Ada satu yang integrated gitu, nyatu. Coba teman-teman yang mohon maaf sekali Korea, itu satu bangsa, tapi kan kok pecah kan? Satunya People Democratic GPR ya, Democratic People's Republic of Korea atau nama official Inggris. Kemudian yang selatan Republic of Korea, kita nyebut Korea. Bahkan mereka sebetulnya inofficial nggak pernah mengaku saya korut salah korsel. Mereka saling mengaku Korea. Mungkin di lain tempat dulu mungkin Vietnam pernah terpecah atau Jerman atau mungkin ada misalkan bangsa Arab itu kan sampai ada banyak negara gitu. Ya kita bersyukur bahwa kita tuh satu bangsa, satu negara gitu. Ini kan model yang sangat kuat. Teman-teman kalau yang Irak misalnya, Irak itu dulu di bawah misalnya Hashemite Kingdom of Irak, di bawah kerajaan Hashemite. Sekarang kan Hashemite itu kan tinggal Jordan. Jadi dulu Hashemite itu membawahi Irak dan membawahi Jordan. Tapi kemudian Irak itu kan ada kudeta oleh Ba'ath Party ya, partai Ba'ath namanya itu, ya singkat cerita terus Saddam Hussein naik. Itu ketika teman-teman lihat negara lain itu kan ketika pemimpinnya ganti, ideologinya ganti, jadi ganti nggak stabil, nggak stabil terlalu cepat perkembangannya, tapi tidak ada kontrol akhirnya, yaitu tadi negara itu bukannya settle, bukannya develop country atau mungkin developing country negara berkembang yang lumayan, tapi malah society-nya terpecah satu-satu. Ya kita bersyukur sekali, seharusnya kita itu di Indonesia gitu. Gitu ya. Nah ini terbentuknya negara wah tambah ngantuk ya. Kok pada diem sih? Pada ngantuk ya ya Allah. Atau apa kayak bosan gitu atau apa? Atau ya saya ini deh
Tanya, ini kuliah dari pagi. Semua dari pagi. Kalau BK tuh belajarnya apa? Kalau misalnya Mas yang belajar di apa dari mata kuliahnya? Ilmu pendidikan. Terus psikologi. Mata kuliah psikologi. Oh, psikologi pendidikan. Lainnya ada yang beda selain itu? Sama semua bersama. Iya kan? Sama. Kalau apa besok mata kuliahnya apa? PAI. Apa pendidikan apa lagi? Psikologi hukum. Pak kita. Itu memandu sesuatu kegejolak yang temperamental katanya seperti apa? Ya itu tadi ya, apalagi teman-teman belajar psikologi ilmu pendidikan, namanya pendidikan itu kan sebetulnya ada di dia dapat mata kuliah Pancasila belum? Enggak ada kok. Apa soto Pak? Begitu ya. Saya itu soalnya dulu di hukum itu UGM ini dapat ini, ya dapat Pancasila ya, dapat kewarganegaraan. Oh, mungkin misalnya saya itu soalnya dosen baru jadi nggak ngerti. Bahkan di gedung pas-pasan saja itu saya nggak ngerti. Itu nyasar apa di sana. Ternyata di sini sama. Sekarang nggak kuat, saya kuat. Dan saya ingin tanya, kasih yang online. Tidur, ayo. Enggak tidur. Sekarang ini deh, maaf ya, yang online nanti dulu ya. Saya tanya yang offline dulu. Sini ada yang dari Sumatera? Bukan, ada. Kalimantan? Atau Ambon, Maluku? Enggak ada. Papua? Nusa Tenggara? Bali? Jawa semua ini? Sudah Banten, Jawa Barat gitu. Mbaknya sama Masnya. Mana? Jawa Baratnya mana? Pangandaran. SMA di sini atau di Jogja? Di Pangandaran baru kuliah di sini. Kok kuliah di sini kenapa? Apa? Tapi memang pilihan pertama lagi. Mantap lah. Terus banyak tadi saya Jawa Barat juga mana? Kuningan. Saya juga punya teman tuh Kuningan tuh anak geografi UGM itu. Kuningannya mana? Apa jalan mana? Apa? Oh oke ya. Baru ini pertama kali Jogja juga kayak Mas. Wisata. Pilihan pertama? Enggak, pengennya tetangga. Maka ternyata tuh banyak. Pengennya tetangga dan perasaannya saya kira enggak nyasar. Pengennya mana aslinya? Pengennya aslinya mana? Oh ya udah, ya pokoknya akhirnya 2J gitu ya. Udah. Teman-teman tuh nggak salah masuk ini. Dan apa ya? Ini kan terkenal dengan kampus pendidikan. Even teman-teman yang bukan pendidikan, maksudnya ilmu terapan, ilmu murni itu kan, ya kita tetap terkenal sebagai kampus pendidikan, artinya kita tuh apa ya, membumi universal, merangkul semuanya, dan kita tuh garda terdepan. Dan karena kita pendidikan itu kan, pendidikan karakter itu kan ya, begitu kita utamakan kan, ya slogan itu kan takwa itu, apa namanya, usaha yang mandiri, cerdas, lain sebagainya. Ini benar-benar teman-teman ini garda terdepan kita harapkan. Nah, yang online. Ini ada yang Sumatera nggak yang online? Nggak ada. Tidur ya. Ada tapi tidur Pak gitu. Ada nggak yang Sumatera? Nggak ada Pak.
Oh ada ini apa Nur Salinda, iya. Saya Sulawesi, Pak. Oh Sulawesi. Ya, Pak. Oh Sulawesinya mana? Selatan. Sulawesi Selatan. Ya, Pak. Oke. Eh, lainnya ada nggak yang dari luar Jawa, misalnya Ambon, Maluku, Papua? Ada, Karena Pak. tadi di rekam ada yang Papua 2 orang tuh. Ada yang dari luar mana itu? Apa Ragil Arnianti ya? Amianti. Aminiati, Dari Pak. mana? Kalimantan Dari mana? Barat. Kalimantan Oh, Barat. Kalimantan Barat. Oh, mana Kalbarnya? Mana Kalbar? Ketapang, Pak. Mana? Ketapang, Ketapang. Pak. Sorry, nggak begitu dengar ya. Tapi Kalimantan Barat ya. Oke. Yang lainnya, ayo. Yang lainnya. Biar nggak ngantuk ini ya. Memang sore itu ngantuk ya. Itu udah mau tidur aja. Siapa yang lainnya yang luar Jawa? Jangan tidur dulu ini ya, kan ya. Kasihan. Jadi ya saya tuh tetap berusaha hadir ya. Teman-teman tuh ngantuk-ngantuk gitu tetap hadir. Masa yang lainnya off cam tidur gitu. Jangan ya. Bagi teman-teman di sini bayar atau kuliah itu atau mungkin ada yang beasiswa tapi kan ya rugi lah masa nggak dimanfaatkan. Yang ngantuk-ngantuk itu dibela-belain ya. Oh iya, yang lain ada nggak? Yang lain ini yang luar Jawa nih. Jadi yang Kalimantan, Sulawesi, mana lagi? Yuk. Cuma 2 doang, Pak. Betul. Oh, Rizky mana? Rizky dari mana Rizky? Dari rumah gitu. Jangan bilang gitu. Dari mana? Hah? Saya di Cilacap, Pak. Mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Oh, ya ya ya. Ini apa namanya? Ya inilah apa gambaran kita ya, apa dari berbagai wilayah. Makanya tadi itu saya salut banget. Dilkom tuh yang dari Papua 2 orang. Betul. Saya tuh belum pernah ke Papua sama Sumatera. Sumatera tuh cuma lewat karena ke Malaysia kan lewat. Ke Papua belum lewat itu belum pernah. Pengen satu-satu sana. Nusa Tenggara pernah, Maluku pernah, Kalimantan pernah karena tambah satu barat itu kan jadi Kalimantan ya. Itu ya bisa. Terakhir kayak 4 bulan saya ke sana. Enak banget. Ya beda tuh ya Allah. Saya tuh ngekos itu. Kebetulan kan sekretaris gubernur waktu itu gubernurnya masih Pak TGP itu ya, Pak Guru Bajan Pak itu sepeda ya beda dari Mataram itu sampai Lombok Barat gitu, tapi nggak sampai pantainya sih ya. Ya saya tahu diri ya, saya juga nggak kuat-kuat amat tapi enak ya beda itu. Kalau Jogja itu kan daerahnya apalagi Jakarta ya. Dulu saya itu di Jakarta di luar divisi itu harus hati-hati sekali. Kalau enggak tuh teman kos saya itu maaf ya, atau ada teman kos yang lain gitu. Ya beda, dia bisa beli uang tapi mungkin maaf sekali teledor ditaruh di keranjang uangnya padahal untuk belum. Ya udah hilang. Juga balas siapa? Chat saya. Nah, ya kita harus hati-hati ya. Tapi Jakarta Timur itu saya itu ada teman, jadi di Pamal waktu itu tuh ada disabilitas 2 orang. Satunya itu kan di General Service ya, General Service itu ya intinya nek panitia itu perlengkapan. Dia tuh di Kampung Leo saya pikir itu cuma nama tapi ternyata orang tuh garang-garang semua. Di Kampung Leo namanya, jadi itu ya cuma kayak kalau saya itu Pulau Gadung itu soalnya Pulau Gadung Jalan Pemuda itu cuma ke selatan sedikit. Itu dia disabilitas certified. Kalau nggak salah tangan kanannya enggak dia, jadi tangan cuma sampai segini. Yang tangan kiri ada yang bisa betul kayak teman. Itu aku foto, tapi apa namanya sehat gitu. Dan dia tuh misalkan ada AC terkendala atau apa lampu macam atau bahkan masang apa ya kayak apa atau itu bisa naik dan kuat tangannya itu. Kalau tenang dari Kampung Leo itu. Ya itulah apa namanya kita tuh harus menghargai orang lain, apalagi di undang-undang dasar kita tuh asasi manusia itu jelas masuk ya. Apa namanya hargai orang, bahkan kita kan enggak yang kaya
orang mungkin ada kekurangan tapi ternyata lebih dari kita. Saya mungkin juga saya tuh bisa foto gitu. Tapi kalau kamera DSLR terlalu gede saya nggak kuat juga. Saya dulu tuh lulus S1 itu sembarang kalir ceritanya. Apa namanya? Ya apa-apa tak lakoni ya karena pengennya lulus tuh kerja gitu tuh. Misalnya foto, desain, kaos apa. Karena belum dapat kerja lanjut S2. Begitu lanjut S2 singkat cerita ada tawaran kerja itu ya saya di Jakarta hampir 4 tahun hampir 4 tahun. Tapi ya karena itu tadi orang tua untuk mengingatkan agak kembali ke fitrah gitu ya. Jadi dulu saya ospek SMP gitu. Kita sampai jam berapa ya ini? Saya kalau ngomong tuh suka lupa. 16.40 ya kita agak seperti kasih ngomong. Saya itu dulu pas ospek ke SMP UGM. Coba ini jadi karyawan gua, pada kata Korea tuh hal lagi. Kan pengennya kayak Herman Paris, Anand Buyung, siapa lagi? Foto hasil gua, berpasif tongkru kan keren ya. Dan mereka memang layak mendapatkan pengalaman mereka luar biasa. Jennifer Girsa, Pak Arif Buan. Misalnya dulu saya kebetulan tuh kartu advokatnya itu perajinnya Pak Ojo. Tapi kita tetap menghargai yang lain. Kita kenyataannya memang dan periode 4 tahun di Jakarta. Tapi mengingatkan yaitu saya itu pengennya memang dari dulu jadi dosen pengennya. Ketika ospek itu ya apa itu siapa yang pengen jadi dosen dari 300 mahasiswa itu saya sendiri angkat tangan sampai pertanyaan itu diulang 2 kali itu times itu saya jasa itu saya tuh dikenal sama dosen bedanya karena fisikanya yang angkat tangan sendiri itu apa namanya ya itu singkatnya apa cerita saya itu dulu sebetulnya pengennya itu isi seni rupa karena saya itu suka melukis gambar apa ya lomba TKSD itu kan ada lomba gambar menang tapi apa namanya ya singkat cerita bukannya kita meremehkan orang seni rupa tapi apa ya banyak pertimbangan waktu itu karena ya ibu bapak tuh memberitahu saya itu kan disabilitas jadi kamu tuh harus benar-benar jadi orang yang punya pendidikan yang kuat gitu mungkin ibu bapak ya bukan sebentar orang akademik tapi common sense itu kuat gitu. Akhirnya yoga gitu. Filsafat itu cuma filsafat gitu. Akhirnya ilmu pemerintahan, fisikal gitu. Yaudah itu akhirnya itu waktu itu pas SMA saya pun jadi fisikal apa masuk satu tentang dia semua tempat mau. Tahu semua orang kok apa. Malam nggak ada hujan. Orang tamu bentar pada senam PTN isi bidang pertama hukum UGM gitu. Ya karena saya tuh apa restunya orang tua itu kan ridhonya Tuhan ya ridho Allah ya. Saya nggak berani melawan. Tapi ketika ospek itu waduh hukum itu apa gitu. Ya akhirnya hukum tata negara karena saya senang politik ya udah yang nyampe itu ya ATN itu gitu. Makanya saya apa masuk ATN ceritanya gitu. Dan saya yakin apa semua teman-teman tuh hebat-hebat kok. Kita profesi segala macam berbagai latar pendidikan tuh insya Allah kita bisa jadi orang yang hebat, yang berperan besar bagi bangsa negara. Mungkin kita nggak harus kelihatan sampai muncul di televisi segala macam, tapi apa ya kontribusi ke kelas itu kan yang paling penting ya apa namanya. Apalagi guru itu kan saya merasakan betul pentingnya guru ya karena dulu saya pernah korban bullying itu. Jadi teman-teman tuh memang harapan bangsa ke depannya karena kalian yang mendidik SD, SMP, SMA kan gitu. Kalau dari awal sejak kecil tuh pendidikan sudah kurang itu kan ya susah di mahasiswa tuh biar terdidik jadi orang yang benar yang benar. Oke. Maaf ya ini terlalu banyak. Ini identitas nasional tuh ya apa namanya. Kita sebagai bangsa Indonesia gitu ada identitas kita. Ini ciri khas berbeda. Kemudian ada tertulis satu konsep yang terbuka cenderung semua berkembang direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung jalannya sejarah.
Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kontestasi saya kan tergantung misalkan di swasta. Ya, sekarang mungkin negara barat yang berkuasa ya, mana-mana tuh kayaknya ke barat gitu atau budaya barat. Ya saya yakin teman-teman juga mungkin banyak suka nonton drama Korea. Ya saya sih nggak menyalahkan juga. Tapi ya itu cerita. Karena kita tetap jadi warga negara yang baik, jangan sampai wah kayaknya enak tuh hidup di negara ini. Di Korea itu ya kasihan sebetulnya ya, warga Korea Utara itu kan misalnya ada yang sampai nyebrang lewat Cina ke Korsel, begitu ke Korsel itu didiskriminasi karena dianggapnya apa orang terbelakang macam-macam, akhirnya kan banyak kasus yang balik lagi Korea Utara karena di Korea Utara itu mereka memang tidak mampu tapi saling bantu rakyat. Itulah bersyukurlah kita hidup di Indonesia gitu. Nah ini apa namanya identitas nasional itu ya, sama direkonstruksi atau dekonstruksi. Itu tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 asli itu kan sifat kolektivisme kuat. Jadi tesis saya itu tentang pergeseran sifat kolektivisme di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu saya membahas ketika di BPUPK, suasana kebatinan itu kan kolektif apa kebersamaan itu digaungkan, bahkan dari Bung Hatta bilang bahwa demokrasi masukkan biar nanti enggak pemerintah sewenang-wenang buat usul individualis. Tapi kita reformasi itu tadi nilai individualisme masuk di Undang-Undang Dasar, kita ubah melalui perubahan nama perubahannya amandemen, karena amandemen itu kan misalkan kalau teman-teman pernah berkontrak itu kan ada amandemen, ada ini amandemen jadi undang individualisme masuk, tapi bukan maksud saya menyatakan nilai kolektivisme luntur atau bahkan kita luntur itu bukan, tapi itu saya hanya apa ya menceritakan ini kenyataan yang sekarang itu kita kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang. Nanti mungkin akan saya jelaskan juga ya sejarahnya dari kerajaan itu nggak usah, itu langsung dari BPUPKI-nya ya sampai apa namanya kehidupan sekarang ini biar teman-teman paham kehidupan kita berbangsa bernegara itu seperti apa gitu. Jadi sebagai sebuah negara, jadi tadi apa konsepnya bangsa itu apa ada rakyat, pemerintah, apa namanya wilayah, terus pengakuan itu kan dalam arti politis, kita di bawah kekuasaan politis kan itu namanya negara. Ini ya intinya negara itulah. Nah sebagai sebuah negara Indonesia itu yaitu tadi Pancasila, ideologi, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, kemudian di konstitusi kita tuh memuat NKRI sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Ya teman-teman bisa baca. Nanti saya sampaikan saja. Kita itu Undang-Undang Dasar itu kan konstitusi tertulis kita. Jadi kadang orang memahami konstitusi itu udah, ya konstitusi itu banyak. Jadi ini Undang-Undang Dasar itu konstitusi tertulis. Apakah kita punya konstitusi tidak tertulis? Banyak. Pak SBY, Pak Jokowi, pidato tiap tanggal 16 Agustus. Itu konstitusi tidak tertulis. Tidak ada kok apa demo bahwa presiden, kepala negara, pemerintahan harus pidato sebelum itu juga tidak ada. Kemudian apa yang malam-malam sebelum 17 Agustus di apa Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi itu hidup terus dan itu dijalankan dan diterima. Itulah konstitusi tidak tertulis. Nah, bagaimana dengan negara lainnya? Inggris itu ada apa? Carta atau lainnya. Jadi ada yang tanya misalnya makna carta itu kan apa? Ada tulisannya. Sekarang teman-teman cari Google makna carta itu di print tertulis enggak. Jadi hukum tertulis atau konstitusi tertulis itu dia didokumentasikan secara resmi. Hukum tertulis. Nah, hukum tidak tertulis yaitu ada hukum ada. Misalkan mungkin teman-teman pernah ke Papua misalnya apa namanya kita nggak boleh misalkan babi atau di India kita kalau bunuh sapi harus ganti apa itu kan apa hukum tidak tertulis, kalau nggak salah gitu ya dunia kayaknya hukum tidak tertulis. Ya mungkin hukum masyarakat adat itu yang tidak tertulis, tapi kita mengakui keberadaan mereka. Nah itulah konsep kesatuan kita. Jadi konsep kesatuan kita itu bukan kok apa namanya semua seragam gitu. Terus apa namanya mungkin kayak di negara jadi semua seragam
juga apa namanya berbentuk seragam ideologi itu enggak. Jadi kesatuan kita itu kita mengakui adat budaya masing-masing gitu, dan itu modal sebagai apa pemersatu bangsa. Apalagi pemersatu bangsa. Kita tuh alat pemersatu bangsa itu kan ada Pancasila sebagai ideologi, NKRI, apa lagu kebangsaan Indonesia Raya macam-macam. Tapi sekarang itu kan kepleset kan. Nah kita ngomong pemersatu bangsa itu terus konotasinya itu video enggak, iya lah. Jadi saya nggak tahu ceritanya itu gimana. Sama kayak kata birahi, artinya itu semangat. Tapi nggak tahu gimana kok itu kepleset maknanya birahi itu jadi yang semangat yang tidak gitu. Ya inilah harapannya tuh teman-teman sebagai guru tuh mengedukasi siswanya ya apalagi kemarin kasih itu yang belum apa kejadian tuh ya yang apa siswa dibully dia bunuh diri karena apa disuruh apa sama kucing itu kita pernah dengar ya itu ya bunuh apa itu ya kasihan itu makanya benar-benar teman-teman tuh apa garda terdepan ya membentuk karakter siswa-siswa biar ya besok tuh jadi orang yang genah gitu. Nah ini sejarah penting bangsa kita gitu. Ada Budi Utomo. Jadi bayangkan dulu itu negara Indonesia itu kan belum ada dan kita dijajah. Tapi luar biasa semangat para pelajar dan orang-orang lainnya itu bahkan apa warga negara dari negara atau dari negara lain itu kan juga membantu Indonesia itu kan Kopassus itu kan juga itu orang Belanda itu kan yang inisiatif itu kalau nggak salah ya. Itu ada Budi Utomo, kemudian Perhimpunan Indonesia pertama kali kita menggunakan istilah Indonesia pertama kali dinyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi waktu itu judulnya Indonesia aja. Cuman waktu itu ada perdebatan, wah kalau kita nyanyikan nih pakai apa vokal, banyak suara Sunda ya. Tapi kalau kita pakai vokal, pakai lirik itu nanti ketahuan Belanda, wah sudah tumpas kan. Jadi ya udahlah waktu itu dinyanyikan itu dalam bentuk instrumen saja gitu. Apa namanya? Itu pertama kali Indonesia Raya itu dimainkan gitu dan kita kenal sampai sekarang dan apa namanya? Bersyukur ya apa kita tuh punya kebangsaan bagus juga. Misalnya maaf sekali kayak Jerman Deutschland Uber Alles itu kan dulu menuai pro kontra lagu kebangsaan Jerman karena artinya kalau ditranslate secara kasar itu Jerman di atas segala-galanya. Padahal maksudnya kesatuan Jerman, kesatuan sebagai negara atau sebagai bangsa itu di atas kepentingan suku-suku atau apa golongan tertentu. Maksudnya itu. Tapi karena kontrol masyarakat akhirnya diganti itu kalau nggak salah itu. Kita itu banyak bersyukur betul kita hidup di Indonesia itu. Oh, udah 4/4 ya. Sudah kita sampai 420 ya, atau ya secepat mungkin ya. Kemudian Kongres Pancasila, ada Kongres Pancasila, Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, sorry. Oh, ini ya para pemuda bersatu dari berbagai wilayah. Waktu itu apa namanya? Perhimpunan Indonesia itu menggunakan istilah pertama kali Indonesia, tapi yang lagu kebangsaan itu di Kongres Pemuda 2 diperdengarkan. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar Sumpah Pemuda itu ya di sekolah ada perdebatan usulan Muhammad Yamin sama Ki Hajar Dewantara itu kita berbahasa satu bahasa Melayu. Kemudian perdebatannya kita harusnya pakai bahasa Indonesia, singkat cerita disepakati yaitu tadi Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang itu. Nah ini BPUPKI, ya teman-teman pernah ngerti, tapi ini ada yang pengen saya ceritakan dikit biar gak ngantuk sama biar ngerti sejarah ya Muhammad Hatta. Jadi dulu itu perdebatan yang namanya golongan muda itu, namanya kaum muda itu kan pengennya sakset cepat gitu ya, jadi apa yang sakset itu pokoknya segera merdeka itu paksa Soekarno itu pokoknya segera merdeka. Untuk perdebatan panas sampai Soekarno itu kan waktu itu ketua PPKI ya, sampai Soekarno itu malam-malam itu ya 16 Agustus itu tadi 16 atau 14 Agustus saya lupa ya. Intinya tuh kalau saya bahasakan udah Kang Pojok kurang sana pegal leher saya bos sampai pagi.
saking fotonya Soekarno, kita jangan kurang ambil kemerdekaan dulu, kita hormati PPKI yang ada waktu itu. Nah, sementara golongan muda semuanya segera merdeka, PPKI itu buatan Jepang, nanti kita merdeka juga atas Jepang, tapi Soekarno itu ya kita tetap menghargai PPKI gitu. Dan saya itu ketua PPKI Soekarno bilang gitu. Jadi saya itu kan mengatasnamakan PPKI, bukan mengatasnamakan pribadi. Jadi kalau saya mengatasnamakan PPKI, kita hormati. Nah, 16 Agustus ketemu tadi Majen Nashimura, karena PPKI waktu itu kan sidang 16 Agustus lapor ke Majen Nashimura ya. Gak jadi rapat nih gitu. Terus tapi kita akan mengadakan rapat lagi biar ini mempersatukan kita sebagai negara merdeka. Waktu itu Nashimura bilang ceritanya, aku kan kita habis kalah dari sekutu, ceritanya kan, ya kita mau menjaga status quo kita, menjaga negara Jepang itu tetap ada, menjaga status quo. Cuma mau terus kenapa gitu? Ya kita pokoknya harus manut sama sekutu, kita nggak boleh melakukan yang di luar keinginan sekutu, nggak boleh. Saya takutnya kalau di ini nanti takutnya kayak tidak hormat sekutu itu makanya nggak bisa jamin kemerdekaan Indonesia. Marahlah tempatnya ya, susah kayak macam-macam. Padahal Bung Hatta itu kan orang yang satu sebetulnya. Sampai marah itu kalimatnya seperti itu. Gini samurai. Untuk samurai Pak, delok lagi tak lihatin samurai harusnya seperti apa menghadapi situasi yang bergejolak gitu. Tak lihatin samurai harusnya seperti apa. Soekarno. Gigi Bang. Proklamasi gas. Nah, makanya kemudian 17 Agustus terus dan sebelumnya itu kan Laksamana Maeda itu minjemin tempat segala macam, akhirnya proklamasi. Dan waktu itu Soekarno dalam keadaan sakit kan, lagi sakit lagi puasa kan, dan itu suatu yang luar biasa. Waktu itu rasa kesatuan kita tuh benar-benar greget banget. Kita nggak paten, maksudnya bukan nggak paten ya, kita tidak mempermasalahkan latar belakang kamu Papua Sumatera, tapi kita tuh Indonesia. Ya itu kuliah saya ya kali ini ya, ngantuk kasihan. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah dia tutup buku. Saya tuh ingat dulu kalau kuliah dosen senior nggak selesai ngomong itu, terus kita tuh mainin tas di ya pulang karena kita mau menghela itu juga nggak enak gitu. Nah, yang bisa menghentikan dosen itu apa? Ya dosen lain masuk masih ngajar kok, bentar lagi gitu. Ya ternyata kelas lain juga gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf yang online mungkin tidak bisa menikmati atau kurang seseru offline ya, tapi moga-moga kita bisa segera bertemu offline. Semoga teman-teman sehat semua gitu ya. Jadi silakan persiapkan pulang. Terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Semoga teman-teman sukses, sehat semua gitu ya.